Masih di kajian hati. Tenang kan? Banyak yang mau tanya tapi aku pilih ya ya. Silakan. Silakan Bunda. Pak Ustadz, nama saya Lela Anggreni. Dulu saya 30 tahun yang lalu ya, saya ini kerjanya di dunia entertain. Ya, film-film layar lebar tahun 80-90-an. Dan peran-peran saya itu Pak Ustadz, jujur aja, terbanyak yang terbukanya ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Seiring perjalanan waktu, saya itu di tahun 95, saya menikah. Nah, dari pernikahan saya itu mengharapkan satu pernikahan yang baik. Saya menikah itu ingin mendapatkan perlindungan. Di mana saya capek, saya ditanya, sudah makan atau belum? Atau kamu sudah tidur gak di lokasi? Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Tapi di dalam perjalanan saya hamil itu, tidak ada satu kebahagiaan setitik pun yang saya dapat. Yang saya dapatkan hanya caci maki, kata-kata yang kasar. Tidak ada kata-kata yang manis buat saya. Sampai saya tuh kena psikis. Down saya tuh Pak Ustadz. Sampai saya itu di lokasi banyak bengong. Pada saat saya hamil itu saya masih syuting. Hanya untuk apa? Agar rumah tangga saya bisa seperti orang-orang. Ya seperti teman-teman yang bisa istilahnya bayar listrik, beli beras, beli apa itu loh. Perjalanan waktu sampai anak saya kira-kira usia 7 bulan. Anak saya itu terkena kayak koma 3 bulan gak sadar. Masuk ruang ICU. Sampai 3 bulan saya itu sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Di saat anak saya sakit, suami saya bilang, bagaimana kalau kita cerai saja? Pas anak saya 1 tahun 2 bulan, saya mengajukan cerai ke pengadilan. Dengan ini saya tidak kuat, di samping dia tidak mengasih nafkah, dia suka KDRT. Itu yang membuat saya nekat untuk pisah gitu loh. Perjalanan waktu setelah itu saya terus pisah. Setelah pisah saya membesarkan anak saya. Sampai anak saya bisa kuliah. Sampai anak saya sudah menikah. Nah, dari perceraian saya tahun 98 sampai sekarang tuh saya sendiri. Saya punya usaha sendiri, saya punya ini sendiri. Jadi saya merasa nyaman. Tapi Pak Ustadz, sampai kenyamanan saya ini ada satu sisi saya kesepian. Saya kesepian. Saya menginginkan sosok seorang laki-laki yang bisa melindungi saya. Apakah ini pertanda untuk Pak Dodi kira-kira? Nah, kok kita pikirannya sama? Kok kita ke sana ya? Kok bisa begitu Iya ya? kan kita nggak pernah tahu ya. Ya namanya jodoh ya Iya betul. Terus Ibu bagaimana? Lanjut. Itu. Jadi saya tuh di dalam saya sholat, saya meminta sama Allah, ya Allah berikanlah saya jodoh yang baik. Berikanlah jodoh yang seiman, yang bisa melindungi saya. Tapi punya penghasilan. Nah, cocok lagi tuh Pak ya kalau yang bagian itu ya. Tapi kalau aku boleh tahu
Ibu Lela selama kurun waktu sendiri itu pernah ada nggak sih pria yang berusaha untuk mendekati atau ingin mengajak berumah tangga? Itu banyak Mbak ya, banyak sekali, tapi saya trauma. Trauma sampai detik ini saya trauma banget, takut kejadian-kejadian yang lampau itu akan saya alami lagi. Iya. Itu takut sekali saya. Jadi memang trauma itu luar biasa Masih ya. Luar biasa saya, karena sakitnya itu luar biasa sampai sekarang saya masih merasakannya. Masya Allah. Itu. Iya, iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sama Pak Ustadz ini, apakah salah kalau saya menuntut terlalu banyak sama Allah, minta jodoh yang baik, ya Baik. sayang, yang Kriterianya kaya, banyak pokoknya gitu ya. duitnya banyak. Baik. Ayo, ya gimana ya, betul ya ibu ya. Nah, kita Baik, kan tapi berdoa. izin, Ibu izin ya, mohon maaf. Di usia saat ini masih mau kalau ada yang datang. Kalau memang Allah memberikan saya jodoh, Kenapa enggak? Benar. Dan jangan-jangan laki-laki itu berbaju putih hari ini. Oh, Masya Allah. Apakah dia berkacamata dengan lensa kuning? Atau dengan baju dan sarung putih. Kayak udah siap banget ya A. Siap banget dengar jawabannya AA ini. Saya mohon Baik, Bunda, itu diberikan aja? jabaran. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Sama-sama. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ada dua hal yang ingin coba Ahilman sampaikan. Satu tentang doa. Doa itu meminta, bukan memaksa. Maka Bunda sayang, yang paling tahu mana yang terbaik tentang doa kita siapa? Allah. Yang paling tahu mana hasil terbaik untuk kita siapa? Allah. Tolong jawab. Kita punya rencana? Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Berarti kalau ada yang bertanya, AA, boleh nggak kita menuntut Allah agar memberi apa yang kita inginkan? Jawabannya bukan menuntut, tapi kita boleh mengusahakan apa yang ingin kita minta dan Allah berikan. Tapi ingat ibu sayang, Allah itu memberi kita biasanya sesuai kebutuhan dan kepantasan. Jadi kalau kita minta sesuatu, tapi Allah belum beri sesuatu itu, boleh jadi dua alasannya. Satu, menurut Allah kita belum butuh. Atau yang kedua, jangan-jangan menurut Allah kita memang belum pantas. Berarti pantaskan diri kita agar apa yang Allah beri sesuai dengan maunya kita. Ibarat begini, ada wadah. Rizki Allah tuh dikit atau banyak? Banyak. Ibu nyiapin wadahnya gayung. Kemudian yang satu wadahnya ember. Sama atau beda? Beda. Rizkinya sama sebenarnya. Cuman daya tampungnya yang berbeda. Ujungnya Allah memberi sesuai daya tampung yang kita siapkan. Berarti izin ya, kadang mungkin kita selama ini seakan-akan doa kita gak dikabulkan. Mungkin bukan Allah yang salah, tapi mungkin kita yang belum pantas mendapatkan apa yang kita minta. Betul? Maka nanti yang kedua, ada tahapan-tahapan agar saat berdoa nanti sesuai dengan apa yang Allah berikan. Satu, doa awali dengan memuji Allah. Allah punya Asmaul Husna 99. Silakan doa dengan Asmaul Husna sesuai maunya kita. Betul? Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tuh harus kelihatan butuh dan kerasa butuh. Bukan malah menyombongkan diri. Berapa banyak di antara kita kalau doa jadi sombong. Ya Allah, hamba teh udah tahajud ya Allah. Hamba teh udah doa. Wah, Allah gak butuh itu kok. Allah tahu gak kita tahajud? Tahu. Allah tahu gak kita duha? Tahu. Gak usah dibilang. Tapi yang Allah minta apa? Rendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa. Ya Allah, hamba tuh tak punya daya upaya. Gitu. Allah gak butuh itu.
Allah tahu pengorbanan bunda, Allah tahu ibadah bunda. Yang Allah ingin bunda hambakan diri di hadapan Allah. Baru yang ketiga, minta sama Allah yang detail. Ini mah kadang-kadang doa teh, ya Allah, tahu kan? Yang kemarin ya Allah, ya itu ya Allah. Masa doa tuh begitu? Doa tuh harus jelas. Ibu mintanya apa? Izin ya, doa itu gratis. Minta doa sebaik-baiknya. Betul? Maka dalam hadis ketika mau minta surga, mintanya surga Firdaus. Betul enggak? Ini ibaratnya kalau minta sesuatu, minta yang terbaik. Jangan kemudian minta yang gak terbaik. Ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi gak mungkin ya Allah. Ya hamba juga begini. Jangan ragu. Betul enggak? Allah hanya mengijabah doa hambanya yang yakin. Betul? Tapi jangan maksa. Ya Allah, jika dia jodohku dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku gimana caranya? Ya Allah, pokoknya jodoh ya. Etamah maksa. Jangan. Yang keempat, serahkan kepada Allah. Karena yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Dan yang terakhir, muji Allah lagi. Dan doa lagi. Kadang-kadang kita mah doanya sekali. Ya Allah, kan udah kemarin berdoa. Masa harus doa? Jangan. Doa tuh berkali-kali. Ibu Lela, kita gak pernah tahu ya. Tapi yang jelas ibu sudah melewati semuanya dengan baik. Dan hari ini kalau bahagia sendiri, kenapa harus memaksa orang baru datang ke hati ibu? Menurut AA, bahagia bukan karena ada pasangan atau tidak ada pasangan, betul? Bahagia itu saat hatimu lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya sih ngapain lagi sih nyari pasangan, ya hidup sudah nyaman. Saya tuh udah apa-apa udah sendiri, sudah nyaman banget. Apa saya punya usaha, saya punya apa penghasilan saya setiap bulan punya. Paling tidak saya cari pasangan itu pasangan yang benar-benar bisa bikin saya adem, nyaman. Karena saya butuh laki-laki yang betul-betul mencintai dari hati.